A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab membaca dan mendengarkan Al-Quran. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki membaca Al-Quran. Lalu Nabi bersabda, semoga Allah merahmatinya, karena sesungguhnya dia telah mengingatkanku ayat-ayat yang hampir aku lupa dari surat ini dan surat ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pengibaratan orang yang menghafal Al-Quran itu seperti unta yang terikat. Apabila dia menjaganya, maka unta itu akan tetap ada di tempatnya. Dan apabila dia melepaskannya, maka unta tersebut akan lari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat buruk sekali apabila seseorang dari kamu mengatakan aku lupa ayat ini, tetapi sebenarnya dia dilupakan. Senantiasalah membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah hilang daripada manusia dibanding dengan unta yang tercabut tali ikatan dari sendi kakinya. Bangsa Arab biasanya mengikat sendi unta sewaktu unta duduk supaya unta tersebut tidak lari. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, senantiasalah membaca Al-Quran ini demi diri dan jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat mudah hilang dari ingatan dibanding dengan unta yang tercabut tali ikatan dari sendi kakinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu perkara yang diizinkan oleh Allah kepadaku ialah membaca Al-Quran dengan dilagukan. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa, sekiranya engkau melihatku sedangkan aku mendengar bacaan kamu kemarin, sesungguhnya engkau telah diberikan salah satu seruling dari seruling keluarga Nabi Daud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca surat Al-Fatih sewaktu dalam perjalanan di atas kendaraan unta. Nabi pada tahun pembukaan kota Makkah
Nabi mengulang-ulang bacaannya. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Seorang lelaki sedang membaca surat Al-Kahfi dan bersamanya seekor kuda yang terikat dengan tali yang panjang. Tiba-tiba kepulan awan datang menutupi kuda dan berputar di sekitar kudanya. Keadaan ini membuat kudanya lari. Ketika tiba waktu pagi, beliau datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahu hal tersebut kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, itulah ketenangan yang diturunkan karena Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah utrujah, yaitu buah yang berbau harum dan rasanya enak. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seperti buah kurma, tidak ada baunya, akan tetapi rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran ialah seperti buah raihanah, yaitu buah yang berbau harum tetapi rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ialah seperti buah hamzallah, buah periah, yaitu buah yang tidak ada bau sama sekali dan rasanya pahit. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran itu akan bersama para rasul yang mulia. Adapun orang yang tidak mahir membaca Al-Quran dan dia memang berkeinginan untuk membaca Al-Quran, maka dia berhak mendapat 2 pahala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ubay, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku supaya membacakan Al-Quran kepadamu. Ubay bertanya, Allah menyebutkan aku padamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar, Allah menyebutkan namamu kepadaku. Anas berkata, seketika itu juga Ubay menangis. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, bacakan Al-Quran kepadaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku suka mendengarnya dari orang lain. Lantas aku membaca surat An-Nisa sehingga aku sampai pada ayat, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti? Apakah apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka, itu sebagai umatmu. Ayat 41. Kemudian aku mengangkatkan kepalaku dan aku melihat Nabi sedang menangis. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
ketika aku berada di Hamis, beberapa orang penduduk berkata kepadaku, bacakan Al-Quran kepada kami. Lalu aku membaca surat Yusuf di hadapan mereka. Abdullah berkata lagi, lalu salah seorang dari kaum itu berkata, kami demi Allah, bukan demikian ditirukan. Aku mengatakan kepada mereka, celaka kamu demi Allah, sesungguhnya aku pernah membaca seperti itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepadaku, kamu bagus. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah mencukupi bagi seseorang yang membacanya pada malam hari sebagai pelindung dirinya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus seorang lelaki untuk bergabung dengan pasukan yang sedang berperang. Ketika sholat, dia membaca Al-Quran dan mengakhiri bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Ketika pasukan dalam perjalanan pulang, kejadian itu diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu bersabda, tanyakan saja kepadanya mengapa dia lakukan itu. Lalu mereka bertanya kepada lelaki tersebut, dan dia menjawab, sesungguhnya ia adalah surat Allah yang maha pemurah. Aku sangat suka sekali membacanya. Setelah mendengar jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah juga menyukainya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak dengki kecuali pada dua perkara, terhadap seseorang yang dianugerahi Allah Al-Quran dan dia membacanya sepanjang siang dan malam, juga terhadap seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta kekayaan, lalu dia membelanjakannya dengan baik pada waktu malam dan siang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak bisa iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu terhadap seseorang yang dikaruniakan oleh Allah harta kekayaan, tetapi dia memanfaatkannya untuk urusan kebenaran atau kebaikan. Juga seseorang yang diberikan ilmu dengan pengetahuan oleh Allah, lalu dia memanfaatkannya dengan kebenaran serta mengajarkannya kepada orang lain. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca surat Al-Furqan, tidak sama dengan bacaanku yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Hampir-hampir aku mencela beliau ketika masih dalam pembacaannya, namun aku masih dapat menahan kemarahanku. Ketika itu setelah selesai aku mendekati Hisyam, lalu aku pegang kain sorbannya. Kemudian aku mengajaknya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
Sesungguhnya tadi aku mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan, tidak sebagaimana yang kamu bacakan kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah dia membacanya sekali lagi. Hisyam pun memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dia membaca sebagaimana sebelumnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang demikianlah surat itu diturunkan. Kemudian Nabi menyuruhku pulang. Bacalah. Aku pun membacanya. Nabi pun bersabda, demikianlah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 kaidah bacaan, maka bacalah mana yang mudah bagi kamu. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca. Dan yang mana kita baca, kita dengar tentang bab membaca dan mendengarkan Al-Quran. Yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. Insyaallah demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.